Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Prihadi dengan NIM 1904034023 dari kelas praktikum B2 TLM akan menjelaskan tentang pemeriksaan ELISA. Apa itu ELISA atau enzim lingkar imunosorben assay? Enzim lingkar imunosorben assay atau ELISA adalah suatu teknik biokimia yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Nah, yang kedua ini prinsip dasar. Prinsip dasar ELISA adalah analisis interaksi antara antigen dan antibodi dengan menggunakan enzim sebagai penanda reaksi. Nah, ini ada teknik-teknik ELISA. Teknik ELISA itu pertama direct ELISA. Direct ELISA merupakan metode ELISA yang paling sederhana. Direct ELISA digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen pada sampel. Direct ELISA mendeteksi antigen dengan cara mengikat antigen dengan antibodi yang telah dilabel secara langsung dengan enzim. Reaksi pengikat tersebut terjadi secara spesifik. Yang kedua tuh indirect ELISA. Indirect ELISA banyak digunakan untuk mengukur konsentrasi antibodi. Enzim diikatkan pada antibodi sekunder yang berikatan dengan antibodi primer. Antibodi sekunder biasanya antispesies antibodi dan sering dipakai antibodi poliklonal. Yang ketiga itu sandwich ELISA. Sandwich ELISA dicirikan oleh antibodi penangkap antigen diikatkan pada fase padat. Teknik tersebut terdiri dari dua macam, yaitu direct sandwich ELISA dan indirect sandwich ELISA. Antibodi penangkap pertama kali diletakkan ke dalam well, kemudian antigen dari darah atau urin ditambah ke dalam well sehingga berikatan dengan antibodi penangkap. Jika ke dalam well langsung ditambahkan antibodi detektor yang telah dilabel enzim, maka disebut dengan direct sandwich ELISA. Sedangkan apabila ditambahkan antibodi detektor tanpa dilabel enzim, terlebih dahulu disebut dengan indirect sandwich ELISA. Yang keempat itu kompetitif ELISA adalah teknik paling kompleks yang digunakan untuk mengukur konsentrasi antigen atau antibodi dalam sampel dengan mengobservasi campur tangan pada output sinyal yang diinginkan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya cari, yaitu penggunaan indirect enzim linked immunosorbent assay atau indirect ELISA dalam memantau tingkat infeksi PS Pseudomonas pseudomallei subklinik pada peternakan babi. Metode yang digunakan itu adalah metode indirect. Teknik ELISA indirect pada dasarnya juga merupakan teknik ELISA sederhana. Hanya saja dalam teknik ELISA indirect yang deteksi dan diukur konsentrasinya merupakan antibodi. ELISA indirect menggunakan suatu antigen spesifik atau monoklonal serta antibodi sekunder spesifik atau enzim signal untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang diinginkan pada sampel yang diuji. Tujuannya itu sebagai piranti analisis serologi pada hewan, khususnya babi dan kambing yang sejauh pengetahuan kami penggunaan metode tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya. Serum kebal dan serum normal. Untuk kontrol positif serum kebal telah didapat baik dari babi yang diimunisasi dengan antigen kuman mati gulur babi 1328 maupun dari kambing yang diinokulasi dengan antigen kuman mati galur kambing X1003. Sedangkan untuk kontrol negatif serum normal telah diperoleh dari masing-masing babi dan kambing yang terbukti tidak menimbulkan aglutinasi ketika direaksikan dengan antigen homolog. Optimasi reagen dan diluent. Standarisasi metode ELISA yang digunakan dilakukan melalui titrasi check bar konvensional terhadap masing-masing fraksi, yakni antigen ELISA, serum reaktor dan non-reaktor, konjugat serta diluent serum dan konjugat yang berupa larutan buffer tris hidroksimetil aminometane EDTA NaCl10 pH 9,6 mengandung solid fase blocker Kc 0,0296 dan deterjen Twen 20 0,05%. Blocker tersebut digunakan sebagai komponen pencegah reaksi non-spesifik antara konjugat dengan solusi fase metrik atau cawan ELISA mikrotiter dari bahan polyvinylchloride. Nah, cara kerjanya itu sebanyak 5 ul per mil antigen di dalam buffer karbonat pH 9,6 diletakkan pada masing-masing lubang cawan ELISA mikrotiter.
dengan dasar lubang berbentuk U melalui pengeraman semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu di cawan ELISA dicuci 3 kali dengan fosfat buflerate saline atau PBS yang mengandung 0,05% atau PBS stricte sebanyak 50 larutan serum sampel 1:100 di dalam diluent 10 stricte mengandung kasein 0,02% atau 10 striptise dimasukkan ke dalam masing-masing lubang cawan ELISA tadi. Kemudian diramkan pada suhu kamar selama 1 jam. Selanjutnya pencucian dengan menggunakan PBS stripte serupa di atas kembali dilalarkan. 2 jenis konjugat masing-masing anti IgG babi untuk pengujian sampel asal babi dan anti IgG kambing untuk yang asal kambing telah digunakan. Konjugat tersebut dirunut dengan enzim Horse Radiase Process HRP atau Biorat Laboratorium USA. Kemudian dilarutkan di dalam diluent 10 striptise. Kemudian sebanyak 50 ml ditambah ke dalam masing-masing lubang lempeng ELISA. Diramkan pada suhu kamar selama 1 jam. Selanjutnya cawan ELISA dicuci seperti perlakuan serupa di atas. Sebanyak 100 larutan substrat 0,1 ml sitrat fosfat pH 4,2 mengandung 1,04 mmABTS atau Boehringer Mannheim GmbH Jerman ditambahkan ke DABM masing-masing lubang cawan ELISA. Yang selanjutnya itu didiamkan pada suhu kamar selama 1 jam. Densitas optikal atau OD dari perubahan warna diukur dengan ELISA Flat Radar Titer-Tech Multiscan MCC pada panjang gelombang ganda 414 nm dan 492 nm. Pada setiap cawan ELISA selalu diikutsertakan kontrol serum, reaktor dan non-reaktor, kontrol antigen negatif asal kuman P. aeruginosa, serta kontrol konjugat. Sedangkan untuk menentukan batas reaktivitas sampel yang diuji cutoff point yang diturunkan dari nilai rataan OD serum normal atau kontrol non-reaktor ditambah 3 kali standar deviasi digunakan pada penelitian ini. Nah, ini adalah hasilnya. Ini tabel pertama gambar mengenai kelainan patologi anatomik abses dan CLL aktivitas serologik indirect ELISA pada 36 babi dari 3 peternakan tertular melioidosis. Pertama itu indirect ELISA, abses dan asil. Di indirect ELISA positifnya di abses itu ada 12 dan negatifnya itu ada 5, totalnya 17. Dan di indirect ELISA yang negatifnya itu di abses positifnya 7 dan negatifnya itu 15, hasilnya itu ada 19. Total di abses positif itu ada 19 dan di negatifnya 17. Total semuanya itu hasilnya ada 36. Dan ini adalah tabel kedua, gambaran mengenai hubungan antara kelainan patologi anatomik abses dengan tingkat recovery kuman isolasi dari 36 sampel yang diperiksa. Isolasi kuman, abses dan total. Di isolasi kuman negatifnya di abses negatif 17 dan di positifnya 7. Totalnya itu 24. Di isolasi kuman positif di ACV itu negatif ada 2, positif itu ada 10, totalnya itu ada 12. Total dari isolasi kuman dan abses di negatif itu ada 12 dan di positif ada 17. Total semuanya ada 36. Dan kesimpulan itu, pada sampling pertama dilakukan pada musim penghujan dan sampling kedua pada musim kering. Dari pemeriksaan serologi dapat dilihat bahwa tingkat infeksi melioidosis pada musim penghujan di 3 peternakan tertular cenderung lebih tinggi P lebih kecil 0,01 daripada tingkat infeksi yang terdeteksi pada musim kering, dan babi di peternakan tersebut terinfeksi oleh suplai air minum. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini